tentang Tuhan. Kalimat terbesar yang menjadikan kebudayaan Yahudi melampaui semua pengertian tentang Tuhan Allah. Dia bukan mengatakan aku adalah Allahnya Abraham, aku adalah Allah Ishak dan Yakub. Itu mereka tahu karena mereka mempunyai nenek moyang beriman yang begitu hebat. Tapi Allah mengatakan aku adalah yang ada pada diri untuk selama-lamanya. Nah, di sini memakai istilah am, I am, dan 2 kali am. I am who I am. I am that I am. Berarti he is in the ever presence which transcends the procedure of time. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Kalau engkau tidak belajar filsafat, tidak belajar banyak pikiran-pikiran yang tertinggi yang pernah muncul dari manusia, lalu dibandingkan lagi, engkau tidak sadar berapa agung Alkitab ini, saudara-saudara. Karena I was a boy, I am a man, I will die after. Berarti I was, I am, I will, I am in the process. Saya sekarang sedang berada dalam proses waktu. Tapi yang mengatakan I am who I am tidak mau dalam proses. Karena apa? He transcends time. Allah lebih tinggi daripada proses waktu. Allah lebih tinggi daripada seluruh sejarah. Itu baru Allah yang kekal. Nah, saudara-saudara, waktu Allah mengatakan I am, Yesus ke dunia cuma mengatakan I am. Karena memang dia Allah. Dia jauh lebih tinggi dari segala malaikat. Karena dia memang Allah. Saudara-saudara, jika Yesus bukan Allah, dia tidak berhak mengatakan I am the way, I am the life, I am the truth. Yesus tidak berhak mengatakan I am the gate. Yesus tidak berhak mengatakan I am the true wine. Saudara-saudara, pada waktu orang Yahudi mendengar keluar dari mulut Yesus I am, mereka tahu cilaka. Ini orang berdaging berani mengatakan dia Allah. Oke, mari kita lempar batu biar dia mati. Karena engkau bermateri. Allah tidak bermateri. Tapi justru itulah rahasia ibadat yang dikatakan oleh Paulus dalam buku Timotius. How great is the mystery of our devotion. Saudara-saudara, inilah satu rahasia ibadat yang besar di dalam iman kita, yaitu Allah menjadi manusia. Allah menambahkan diri di dalam materi, saudara-saudara. Dan Yesus rela diuji karena dia tahu apa yang menjadi sesuatu perwujudan di dalam seluruh hidup dia adalah perwujudan klimaks daripada wahyu Allah kepada umat manusia. Maka dia berani mengatakan, apa yang kau lihat tentang saya, kau bukan lihat saya, kau lihat Allah yang mengutus aku. Engkau percaya saya, bukan percaya kepada saya, percaya kepada Allah yang mengutus aku. Nah, di sini penulis Ibrani mengatakan kepada siapa? Malaikat-malaikat begitu banyak, mana di antara mereka yang bisa menerima kalimat? Dan Tuhan Allah mengatakan, engkaulah anakku, hari ini aku melahirkan engkau. Nah, saudara-saudara, istilah hari ini bukan 24 jam dari salah satu periode waktu di dalam rotasi daripada matahari solar system. Tidak. Yang disebut hari ini berarti menurut seorang teolog berkata, dia ada eternal generation, dilahirkan di dalam kekekalan. Nah, saudara-saudara, kalau engkau sekarang punya satu gambaran itu matahari terbit, lalu di bawahnya engkau tulis supaya anak sekolah mengerti, engkau mengerti sun rises from east. Nah, engkau tulis dengan bahasa Inggris present tense, matahari terbit dari timur. Nah, di dalam lukisan itu ada gunung yang bentuknya gunung Semeru. Jadi gunung Semeru itu di timur, lalu matahari terbit. Maka penjelasannya adalah the sun rises from east. Sudah perhatikan, padahal foto itu diambil 3 tahun yang lalu. Ngerti maksud saya? Foto itu diambil 300 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Jadi foto itu adalah sun raised, bukan rises. Sudah
lewat. Dari hari foto itu diambil sampai sekarang, matahari keluar dari timur dengan ada latar belakang di depannya itu adalah Gunung Semeru. Itu sudah lebih seribu kali. Jadi ini sebenarnya sudah lewat. Tapi engkau tidak boleh mengatakan the sun raised up from the east. Tidak. Engkau hanya mengatakan the sun rises from east. Karena apa? Karena ini bukan satu tindakan yang berlalu, tapi tindakan yang berlangsung terus menerus, tidak habis-habis. Mengerti maksud saya? Jadi di sini tidak pakai yang dulu, tidak pakai yang akan datang, pakai sekarang. Ini namanya apa? Namanya kekekalan yang sekarang, kekekalan yang abadi, kekekalan yang sedang, seperti apa yang kita lihat sekarang. Nah, di sini Alkitab mengatakan, "You are my son. I beget you today." Berarti apa? Itu kekekalan. Di hadapan Tuhan ada kekekalan enggak? Ada. Di hadapan Tuhan ada lalu enggak? Tidak ada. Di hadapan Tuhan ada yang akan datang? Tidak ada. Sama seperti yang pernah saya katakan di sini. Kalau saya naik kapal terbang dari Semarang ke Singapura, tengah-tengah perjalanan itu lewat Jakarta. Lalu pilot mengatakan, "Saudara-saudara sekapal terbang, Semarang sudah lewat, Singapura belum datang. Sekarang kita sedang di atas Jakarta." Engkau lihat ke bawah. Oh itu Ancol itu, horizon itu, itu. Nah ini, engkau ini highlight di situ. Nah engkau di atas kapal lihat ke bawah. Lalu engkau bilang, iya ya. Lalu pilot mengatakan, sebentar lagi Jakarta akan lewat. Nah, jadi Semarang sudah lewat, Singapura belum tiba, sedang di atas Jakarta. Ya, Semarang sudah lewat. Engkau ngerti? Oh, aku ngerti. Semarang sudah lewat. Betul, yang dia katakan betul. Tapi orang Semarang mau nak terima ini. Semarang sudah lewat. Gila lu. Semarang itu Semarang apa bisa lewat? Lalu orang Singapura belum datang. Singapura sudah merdeka berapa lama kok belum datang? Ngomong apa kamu? Nah, di sini kayak kamu melihat satu relativitas, di mana yang berada di proses selalu memerlukan pengertian sudah, sedang, belum. Tapi yang tidak berada di proses sama sekali tidak perlu. Sudah tanggap? Orang di Singapura mengatakan, dengar siaran, Singapura itu akan datang. Sekarang belum datang. Apa sih? Singapura itu akan datang. Sekarang belum datang. Singapura sejak zaman refleks sudah ada. Singapura yang tidak ada singa. Itulah ya. Nah, ini sudah ada. Dan sekarang engkau bilang Singapura belum tiba. Omong kosong. Tidak ngerti apa-apa. Berani menghina Singapura belum tiba. Bukan saja sudah tiba di dalam sejarah, sudah mencapai kesuksesan luar biasa, pernah menghasilkan seorang yang sangat hebat tapi sedikit diktator, namanya Lee Kuan Yew, begitu ya. Kita sudah mempunyai keberhasilan besar, mana belum datang? Singapura belum datang, dan itu Semarang sudah lewat. Itu kalimat yang tidak berarti sama sekali bagi kota Semarang, bagi Singapura. Tetapi sangat berarti bagi orang dalam proses. Nah sekarang mau kita mengenal kristologi, kita mengenal dari apa? Kita mengenal Yesus dulu pernah lahir, Yesus besok akan menjadi tua, besok kita di surga melihat dia itu sudah ribuan tahun, jenggotnya panjang 3 meter, begitu? Tidak. Jadi Yesus tidak di dalam proses, dia cuma pernah dalam proses muncul sebentar di dalam sejarah. Maka di dalam kekekalan, Yesus adalah anak Allah, di mana Allah mengatakan, "You are my son. Today I give birth to you." Ini berarti dua makna yang dalam. Pertama, di sini ada sifat daripada hidup Allah, adalah sifat kekekalan yang mempunyai substansi sifat hidup yang begitu besar adanya. Saudara-saudara, jadi lihat dari quality, the quality of life, the essence of life, the substance of life of God. Allah mempunyai substansi hidup yang di dalam kekekalan adalah hidup yang berlimpah-limpah, sehingga ada
I beget you today. Kedua, Allah adalah sumber pemberi hidup